Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Ika Nasari dengan channel 23028. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang konsep dan pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Langsung saja. Jadi pengertian aset tak berwujud itu menurut IFRS adalah aset non moneter tanpa wujud fisik. Nah, jadi tidak ada wujudnya ya. Seperti semua aset lainnya, aset tak berwujud diharapkan menghasilkan imbal hasil ekonomi bagi perusahaan di masa mendatang. Nah, aset tak berwujud tidak memiliki wujud fisik seperti aset lain kayak persediaan, peralatan, perlengkapan. Jadi dia itu seperti kayak hak paten kayak gitu. Nah, kewajiban dalam akuntansi itu adalah pembayaran dari sesuatu yang memiliki manfaat ekonomi seperti uang, barang, ataupun jasa. Nah, kewajiban jangka pendek itu adalah jumlah yang harus dibayar dalam tenggat waktu kurang dari 1 tahun ataupun 1 periode akuntansi. Nah, amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Amortisasi aset tak berwujud itu apa sih? Jadi itu adalah sebagai proses sistematis untuk mengalokasikan biaya aset tak berwujud selama masa manfaatnya. Nah, aset tak berwujud itu bisa didefinisikan juga sebagai aset non fisik dengan asumsi masa manfaat yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, untuk metode garis lurusnya itu mengalokasikan beban amortisasi secara merata atau sama besar setiap periode selama masa manfaat aset. Nah, rumusnya itu beban amortisasi tahunan sama dengan dalam kurung biaya aset dikurang nilai sisa dibagi dengan masa manfaat aset. Nah, selanjutnya itu ada metode saldo menurun, itu adalah mempercepat pembebanan amortisasi di mana beban yang dicatat lebih besar pada tahun-tahun awal dan akan terus menurun setiap tahunnya. Untuk rumusnya itu ada 3. Yang pertama, menghitung tarif amortisasi garis lurus itu rumusnya 1 dibagi masa manfaat dikalikan dengan 100%. Nah, yang kedua, menghitung tarif amortisasi saldo menurun ganda itu rumusnya tarif garis lurus. Dan yang ketiga ada beban amortisasi tahunan, itu rumusnya tarif saldo menurun ganda dikali dengan nilai buku awal tahun. Nah, perbandingan dari kedua metode ini yaitu yang pertama aspeknya beban amortisasi itu kalau metode garis lurus itu tetap ataupun sama setiap tahunnya. Kalau saldo menurun itu lebih besar di awal masa manfaatnya. Dia itu akan terus menurun gitu setiap masa manfaatnya berlaku itu. Nah, yang kedua itu perbandingannya nilai buku aset. Kalau metode garis lurus itu menurun secara konstan, kalau saldo menurun secara cepat di awal dan melambat di akhir. Yang ketiga, penerapan yang garis lurus cocok untuk aset yang memberikan manfaat stabil dari waktu ke waktu, kalau saldo menurun itu cocok untuk aset yang manfaatnya lebih besar di awal atau cepat usang. Yang terakhir ada kompleksitas. Garis lurus itu lebih sederhana dan mudah dihitung, kalau saldo menurun itu lebih kompleks karena beban berubah setiap tahunnya. Nah, untuk contoh perhitungannya bisa dilihat pada PPT yang saya tampilkan, yaitu sebuah perusahaan memperoleh hak paten dengan biaya 100 juta. Masa manfaat hak paten diperkirakan selama 10 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Langkah-langkahnya menghitung beban amortisasi tahunan yaitu 100 juta dikurang 0 dibagi 10 tahun sama dengan 10 juta. Beban amortisasinya itu jadinya 10 juta. Untuk tabel amortisasinya bisa dilihat teman-teman sekalian. Nah, untuk klasifikasi kewajiban jangka pendek itu adalah kewajiban keuangan yang harus dilunasi perusahaan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam siklus operasi normalnya mana yang lebih lama. Nah, klasifikasi liabilitas jangka pendek sesuai IFRS itu suatu liabilitas kewajiban jangka pendek atau lancar apabila diharapkan bisa diselesaikan, dibayar atau dilunasi dalam kurun waktu operasional normal di perusahaan atau jatuh tempo dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan, dimiliki untuk masuk diperdagangkan atau entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.
Nah, jenis dan contoh hutang jangka pendek itu ada beberapa macam. Yang pertama, hutang dagang, hutang wesel, beban yang masih harus dibayar, dividen, pendapatan yang diterima di muka, utang gaji, juga dengan utang pajak. Nah, pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek itu merupakan bagian penting dalam sistem akuntansi perusahaan ya, karena mencerminkan tanggung jawab perusahaan kepada negara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Nah, dalam praktiknya itu pencatatan kewajiban pajak jangka pendek dilakukan melalui jurnal akuntansi. Misalnya saat timbul kewajiban pajak atau belum dibayar, itu tuh kayak misalnya debitnya itu beban pajak, nanti kreditnya itu utang pajak. Nah, saat dilakukan pembayaran pajak ke kas negara itu debitnya utang pajak dan kreditnya kas atau bank atau bank. Nah, untuk beberapa jenis pajak yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek itu ada PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan, PPh pasal 23 atas penghasilan dari jasa sewa dan dividen, pasal 25 angsuran pajak penghasilan badan, PPN yang harus disetor, dan PBB atau pajak kendaraan yang jatuh tempo dalam tahun berjalan. Nah, contoh pencatatan jenis pajak itu misalnya nih, aku sebutin berapa saja ya. Jadi yang pertama itu ada PPh pasal 21 pajak penghasilan karyawan. Misalnya tuh perusahaan menghitung total PPh 21 yang dipotong dari gaji karyawan sebesar 5 juta. Nah, jurnalnya itu gimana? Nah, untuk bagian debitnya itu beban gajinya itu 100 juta. Nah, pada kreditnya utang PPh itu 5 juta dan kas banknya adalah 95 juta. Gitu. Jadi teman-teman bisa melihatnya pada slide PPT yang saya tampilkan di samping ini ya. Nah, fungsi dan tujuan pencatatan pajak kewajiban jangka pendek itu yang pertama menunjukkan posisi kewajiban pajak perusahaan secara akurat pada pelaporan keuangan, khususnya neraca. Yang kedua, menjamin kepatuhan pajak dengan mendokumentasikan setiap transaksi yang menimbulkan kewajiban pajak. Yang ketiga, mencegah kesalahan pelaporan atau sanksi. Yang keempat, mempermudah audit pajak dalam keuangan karena semua kewajiban sudah memiliki bukti jurnal dan dokumen pendukung. Nah, langkah-langkah pentingnya itu yang pertama, identifikasi kewajiban. Nah, kayak kenali semua kewajiban pajak seperti PPN, PPh 21, PPh badan, dan juga lain sebagainya. Yang kedua itu membuat jurnal. Nah, dicatat setiap transaksi yang timbul tuh utang pajak ke dalam jurnal akuntansi. Nah, yang ketiga itu susun laporan. Nah, pastikan itu total utang pajak tercatat itu dengan benar di bagian atas laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keempat, lakukan koreksi fiskal. Nah, yang kelima, siapkan SPT, dan yang keenam, pantau arus kas secara rutin untuk memastikan ketersediaan dana guna melunasi kewajiban pajak pada saat jatuh tempo. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Rio, selamat malam. See you next time. Bye bye.